Untuk bisa menginventarisir itu perlu yang namanya coklit, pencocokan dan penelitian. Nah, mungkin sahabat Bawaslu masih ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu Kota Tegal. Jumpa lagi dengan saya Indah Fitriani di Ngopi Pahit spesial Ngabuburit episode 6. Bagaimana nih sahabat Bawaslu puasanya hari ini? Semoga puasanya lancar sampai berbuka ya. Nah, sahabat Bawaslu, saya tidak sendirian. Di samping saya ada Bu Nur Alia Saparida, Kortif Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Tegal. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore Mbak Indah. Mbak Indah gimana, sehat? Alhamdulillah, Puasa ya? insya Insya Allah. Allah. Eee, ini ngabuburit ini kita main apa ya, Bu, ya? Kita mau, ngebahas tentang buku, Bedah buku ya? Bedah bedah buku, buku. oke. Bukunya oh, ya udah sekalian saya langsung spill aja ya, Bu, ya? Nggih, heeh, spill Heeh. spill. Jadi, sore ini kita akan membedah buku Jalan Panjang, Dinamika Pengawasan Penyusunan Data Pemilih pada Pemilu 2024 nggih, Bu. Yes. Ini adalah kumpulan semua tulisan 35 kabupaten kota. Nah, Bu Kordif ini salah satu penulisnya. Jadi kita akan tanya-tanya dengan Bu Kordif. Ya Bu, menurut Ibu nih, arti buku Jalan Panjang ini untuk Ibu sendiri itu seperti apa? Nah, ini yang menarik ya, Mbak. Sebenarnya buku ini, buku Jalan Panjang kita ini, itu kan buku ini sudah ditulis itu setahun yang lalu. Yang paling unik adalah buku ini ditulis ketika beberapa bulan setelah saya dilantik, yang mana proses pemutahiran data pemilihnya itu sudah berlangsung. Jadi kayak di tengah-tengah lah ya, Nggih. tengah-tengah terkait dengan pemutahiran data pemilih. Nah, saya beruntung bahwa komisioner yang lalu, Pak Yuwoho itu sempat membuatkan laporan ya, resum perjalanan pemutahiran data pemilih. Ya, yang tahapan yang saya tidak ikuti itu bisa saya saya gali lagi Iya, saya gitu, tahu. karena pada waktu saya itu sudah ada di Bawaslu, itu prosesnya sudah masuk ke dalam DPT, daftar pemilih tetap. Nah, untuk itu kan saya perlu tahu, meskipun prosesnya adalah saya waktu itu sebagai Panwascam sedikit tahu sedikit lah ya terkait dengan itu. Maka beruntungnya bahwa ada beberapa laporan dari beliau yang dituliskan sehingga menjadi salah satu sumber dari tulisan buku ini. Itu, jalan panjang ini juga menjadi, catatan perjalanan bagaimana Bawaslu Kota Tegal ini, melakukan pengawasan tahapan pemutahiran data pemilih. Jadi ini adalah sebuah catatan supaya pengingat dan untuk mungkin supaya sahabat-sahabat Bawaslu atau mungkin nanti di periode yang akan datang entah siapa yang menjadi bisa membaca buku ini supaya mengerti, apa itu pemutahiran data pemilih, itu Mbak. Oke. Nah, kalau dalam masyarakat sendiri kan masih banyak yang Iya, belum tahu ya Bu, mhm daftar mhm, pemilih itu apa, data pemilih itu mhm. apa. Terus, masyarakat hanya tahunya kan hari H pencoblosan Iya, itu kan. mhm mhm, Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan kalau daftar pemilih itu apa, mhm tahapannya mhm, seperti apa iya, gitu? makasih Mbak Ida. Nah, memang banyak orang, masyarakat itu menganggap yang namanya pemilu atau pilkada itu pas kampanye, pas masa tenang, dan pas pencoblosan. Pencoblosan. Padahal sahabat Bawaslu, untuk tahapannya sendiri itu panjang sekali ya. Kalau kita membahas terkait itu ya, ada tahapan misalkan ketika, pileg itu ada pendaftaran, verifikasi, dan lain sebagainya. Lalu ada tahapan, pemutahiran data pemilih, ada tahapan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Nah, lalu apa sih tahapan pemutahiran data pemilih? Nah, pemutahiran data pemilih ini adalah bagaimana KPU akan mengupdate masyarakat yang mempunyai hak pilih suara. Kalau untuk pemilu, maka, dari KPU akan mendapatkan DP4. Nah, DP4 yang diterima oleh KPU itu masih mentah. Jadi, masih ada yang mungkin belum, masuk
masih di bawah umur, ada yang mungkin sudah meninggal, ada yang mungkin sudah menjadi TNI Polri, maka untuk bisa menginventarisir itu perlu yang namanya coklit, pencocokan dan penelitian. Nah, mungkin sahabat Bawaslu masih ingat pada saat awal pemilu mungkin ada dari KPU, ada dari Bawaslu mencocokkan data di rumah itu ada Rumah berapa ke rumah, ya. kakak, ada berapa yang punya hak suara. Nah, itu untuk didata. Nah, peran dari Bawaslu sini adalah memastikan supaya para pantali itu adalah petugas yang mencoklit yang dari KPU ini untuk bisa melakukan pekerjaannya sesuai dengan mekanisme yang ada. Benar-benar nih yang meninggal itu berarti harus dicoret. Yang misalkan ternyata ada yang sudah beralih dari sipil menjadi TNI juga dicoret karena kan TNI Polri tidak punya hak suara. Atau mungkin yang ternyata yang di bawah umur itu juga dicoret. Maka supaya nanti hasilnya itu bisa menjadi daftar pemilih tetap tapi dengan tentu ada DPHP, DPSHP dan lain sebagainya. Nah, nanti hasilnya itulah yang akan menjadi dasar pada saat tahapan pemungutan suara. Jadi pemutahiran data pemilih ini tahapan yang panjang, Mbak. Jadi mungkin tahapan yang mungkin pada saat H-1 pun masih bisa berjalan karena itu adalah intinya adalah subjeknya ya. Untuk pemungutan suara TPS itu adalah objeknya, maka subjeknya itu adalah si pemilih ini karena yang akan menggunakan hak suara adalah pemilih. Kalau di buku ini kan Jalan Panjang Ibu kan nulisnya judulnya Jatuh Bangun nih, Ya, Kawal Hak Pilih Kota Tegal. Masyarakat itu ingin tahu nih Bu, sejatuh bangun apa Bawaslu Kota Tegal dan jajarannya itu mengawasi tahapan daftar pemilih. ya, jatuh bangun. Ya kalau saya memilih jatuh bangun karena memang sejatuh bangun itu contohnya adalah ketika misalkan Pantarlih. Pantarlih ini kan ada di setiap kelurahan, ada di setiap calon TPS ya. Contohnya misalkan nih di kelurahan Tegalsari itu ada 51 calon TPS misalkan. Maka yang bisa untuk mengawasi Pantarlih itu hanya satu orang gitu PKD. Bayangkan satu orang harus mengikuti banyak Pantarlih, bagaimana PKD ini harus bisa mengatur jadwalnya, harus bisa untuk bukan bersamai ya, pengawasan melekat. melekat. Ya, pengawasan melekat pada Pantarlih supaya nanti Pantarlih itu bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Itu pun kalau Pantarlihnya mau. Nah, tentu kita paham tidak ada orang yang ingin pekerjaannya diawasi ya. Ada Pantarlih yang mungkin sudah janjian jam berapa, ternyata sudah nggak berangkat, ternyata sudah berangkat, atau mungkin ada penolakan dari masyarakat ketika misalkan dari PKD itu mau uji petik segala macam itu perlu banyaklah cerita-cerita yang cukup heroik di mana PKD, Panwascam bersama-sama untuk mengawal supaya pemutahiran ini bisa update karena ada yang sampai kucing-kucingan ya, Pantarlihnya kucing-kucingan dengan PKD itu juga ada. Maka ini kami buat apresiasi kepada teman-teman PKD Panwascam yang sudah jatuh bangun untuk mengawal proses tahapan pemutahiran ini. Tadi kan Ibu nyebutin nih, ada 762 Pantarlih sedangkan jajarannya kita hanya 27 orang. Mungkin dari Bawaslu Kota Tegal memberikan instruksi atau strategi bagaimana cara mengawasi dalam tahapan daftar pemilih tersebut? Ya tadi kan banyak ya, kalau untuk pemilu sekitar 700, kalau pilkada itu sekitar 300-an ya. Nah, itu kan juga tetap masih banyak ya dibandingkan dengan SDM kita ya. SDM kita hanya 27 kelurahan ditambah 27 orang, PKD ditambah Panwascam, tentu masih jauh lah daripada Pantarlih. Maka yang instruksi dari Bawaslu yang pertama adalah untuk pengawasan melekat secara random ya. Misalkan mungkin di
Kelurahan Debong Kidul untuk Pantarlih di TPS 1 mungkin bisa melakukan pengawasan melekat 1 hari, besoknya TPS berapa, besoknya berapa. Nah itu supaya menjadi, apa ya, kita melakukan random random untuk memastikan bahwa Pantarlih ini melakukan pekerjaannya itu sesuai dengan mekanisme. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak mungkin, kita mengikuti Pantarlih terus-menerus, pengawasan melekat, maka kita juga ada uji petik. Uji petik ini dilakukan ketika memang misalkan di TPS 1, menurut informasi sudah dicoklit semua, maka kita akan mencoba nih ngecek betul atau tidak sudah dicoklit semua, karena terkadang, nah ini ada yang kelewat, ya kita berprasangka baik bahwa mungkin itu terlewat, bukan memang belum dicoklit. Nah itu juga menjadi catatan kita, adanya uji Uji petik. petik. Lalu ketika memang mungkin tidak bisa, maka Bawaslu Kota Tegal itu membuka patroli kawal hak Oke. pilih. Nah, patroli kawal hak pilih ini biasanya Mbak Indah kita melakukannya di tempat-tempat keramaian, contohnya di Car Free Day atau mungkin ketika ada posyandu, kita mencoba untuk sekalian mengecek apakah sudah masuk dalam apa namanya DPT atau DPT. tidak. Nah, itu yang menjadi salah satu dari sekian banyak apa yang kita lakukan untuk mengawal patroli pemutahiran data pemilih. Nah, selain itu kita juga buka namanya posko aduan. Nah, posko aduan ini ada di setiap kelurahan, masyarakat boleh untuk apa ya, memberitahukan ya, melaporkan bahwa kok saya belum dicoklit sudah sampai misalkan batas akhir atau mungkin sudah seminggu sampai dengan batas akhir itu belum dicoklit, maka bisa melaporkan kepada kami, kepada Bawaslu, entah itu melalui PKD, Panwascam maupun ke Bawaslu Kota, supaya kita bisa tindak lanjuti kepada KPU agar segera dicoklit. Itu salah satu bentuk instruksi-instruksi yang sudah kami lakukan pada saat tahapan pemutahiran data pemilih. Untuk posko kawal hak pilih Hmm. sendiri itu, ada nggak sih Bu masyarakat yang melaporkan? Nah ini yang nih untuk banyak ya yang melakukan posko kawal hak pilih terutama pada saat pilkada. Pada saat pilkada kemarin justru intensitas masyarakat untuk melaporkan itu lumayan tinggi dibandingkan pemilu. Bahkan ketika misalkan ada pantarlih yang ternyata eee, pantarlihnya sebenarnya yang di yang di SK itu namanya si A, tapi ternyata kok yang mencoklit saya kok si B. B. Nah, itu juga ada laporan seperti itu dan kita tindak lanjuti supaya pantarlih yang melakukan coklat itu harus sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh KPU. Nah, ada juga yang memang masyarakat juga bertanya, "Kok saya tidak dicoklit? Kok saya belum dicoklit?" Nah, ternyata eee, pantarlih mencoklit tapi yang bersangkutan tidak ada di rumah. Nah, Ya. itu banyak yang kita terima dan tentu kita selalu untuk konfirmasi kepada apa ya, misalkan kan Panwascam, ya agar Panwascam juga me meng apa, mensarper PPK. PPK. Nah itu yang kita lakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat kepada Bawaslu Kota Tegal melalui posko aduan. Karena di setiap tahapan kita mesti buka posko aduan, Mbak, supaya mempermudah masyarakat dalam melaporkan, dalam ikut pengawasan tahapan apapun. Oh, aduan itu berarti ada di kota, di Kecamatan kecamatan. dan juga di kelurahan. Karena kalau di kelurahan itu kita ada pilkada kemarin ya, pilkada kemarin kita menyiapkan kayak banner di mana posko aduan, di mana ada kontak masing-masing PKD. Di kecamatan juga sama, kita membuka posko aduan, ada banner, ada nomor kontak Panwascam sehingga mempermudah masyarakat untuk lebih cepat melakukan aduan. Tetapi Bawaslu Kota Tegal juga membuka aduan, Mbak, membuka posko aduan bisa melalui misalkan DM Instagram ataupun misalkan melalui kontak dari Bawaslu Kota Tegal via WA gitu. Dalam penyusunan daftar pemilih ini yang menurut Ibu paling sulit dan akan mempersiapkan lebih lagi untuk 5 Mhm, tahun ke depan nanti barangkali mhm, insya Allah rezekinya jadi mhm. itu apa Bu yang
Ya jelas, supaya data pemilih ini harus update dan akurat. Update akurat ini yang memang, perlu perhatian yang lebih. Contohnya ketika meninggal. Meninggal ini KPU tidak bisa mencoret kalau tidak ada dokumentasi, yang Surat memadai, kematian. contohnya surat kematian. Nah, sayangnya masyarakat itu tidak serta-merta, ketika dia meninggal lalu membuat surat kematian. Nah, itu yang susah, ya. Itu yang susah sehingga itu menyebabkan banyak residu-residu bahwa kok ini sudah meninggal tapi tidak dicoret, kok ini masih ada. Nah, itu yang memang harus kita lebih intens untuk berkomunikasi dengan Disdukcapil, dengan KPU supaya nantinya DPT ini bisa menjadi data yang memang betul-betul akurat dan juga cermat lah ya, sehingga yang nyoblos yang mempunyai hak pilih itu yang bisa mencoblos. Jangan sampai sudah meninggal tetapi namanya masih ada gitu loh, bisa mencoblos, kasih undangan. Nah, itu yang perlu dipersiapkan dan pastinya yang paling sulit itu adalah ketika tahapan akan DPT. Karena kalau sudah DPT itu kan sudah kekunci ya. Meskipun ada DPTB tetapi alangkah baiknya kalau memang data-data itu bisa terangkum semua di DPT. DPT itu daftar pemilih tetap. Mana kalau daftar pemilih tetap itu yang memang nanti akan menggunakan hak pilihnya. Pun ada daftar pemilih tambahan itu kan biasanya ketika ada pindah milih setelah DPT ya. Tapi harapan kami masyarakat setempat itu bisa masuk ke DPT. Oke. Kayaknya sudah sangat panjang dan lebar ya, Bu, ya. Siap, betul. Sebelum ditutup ada closing statement dari Bu Kotif? Ya, bahwa seperti yang saya bilang bahwa tahapan pemutahiran data pemilih itu tahapan yang pasti selalu ada di setiap pemilu maupun pilkada ya. Maka ayo kita sama-sama untuk bisa mengawal supaya minimal keluarga kita itu bisa dikawal suaranya bisa masuk dalam DPT dan ketika ada yang memang misalkan belum dicoklit nantinya itu bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Yang pada intinya adalah buku ini buku yang perjalanan 35 kabupaten kota dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul ketika tahapan pemutahiran data pemilih. Dan tentu Bawaslu hadir untuk bisa menjadi pengawasan supaya semua berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Ke 5 tahun ke depan tahapan daftar pemilih bisa sesuai dengan Regulasi. Betul, betul. Oke, sahabat Bawaslu, cukup sekian dari kami. Jangan lupa tetap pantengin sosial media Bawaslu Kota Tegal. Terima kasih untuk atensinya pada sore hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan selamat tagline nggak, Bu? Ya, siap dong, harus. Pakai tangan dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.